Modiar, Juragan Kadrun tak ikut dijemput. Ditulis oleh Hermanto Purba, dilansir dari sewor.com. Wacana pemulangan Rizik dari perantauannya sudah sejak lama dihembuskan oleh para laskar Front Pembela Islam dan seluruh simpatisannya. Maklum, sosok yang mereka anggap sebagai wakil Tuhan itu masih sangat dibutuhkan kehadirannya. Tanpa Rizik, mereka seakan kehilangan arah. Mereka seperti anak ayam kehilangan induk. Rizik, sang imam besar mereka itu, memang memiliki peranan yang cukup penting dalam perjuangan dan keberlangsungan hidup FPI. Ormas yang saat ini isinya tak kunjung diperpanjang oleh pemerintah itu. Selama 2 tahun terakhir, FPI nyaris tidak ada kegiatan demo atau kegiatan dakwah lainnya. Terkesan vakum, berjalan seadanya saja. Sangat bisa kita bayangkan betapa tersiksanya para anggota ormas radikal itu selama kevakumannya selama ini, sebab sesungguhnya FPI hanya akan mendapat pemasukan serta para laskarnya juga akan dengan mudah mendapat sumbangan nasi bungkus jika ada demo yang berlangsung. Jika tidak, maka semua akan terhenti, semua akan gigit jari. Itu pula sebabnya selama 2 tahun terakhir mereka meraung-meraung. Mereka begitu ngotot agar Rizik pulang. Segala usaha mereka tempuh. Pernah suatu kali perwakilan FPI bertemu Presiden Jokowi di istana. Namun pertemuan itu tidak ada tindak lanjut. Mungkin tidak tercapai sebuah kesepahaman di antara kedua belah pihak. Menjelang perhelatan Pilpres 2019, FPI lantas mendukung Prabowo Sandi. Hubungan FPI dengan Prabowo Sandi memang sudah terjalin begitu mesra sejak Pilkada Jakarta 2017 lalu. Jadi, menumpangkan kepentingan mereka kepada Prabowo jauh lebih mudah ketimbang kepada Jokowi Amin. Maka jadilah FPI memberikan dukungan kepada Prabowo Sandi. Sejak dari awal, dukungan FPI kepada Prabowo Sandi ada satu syarat yang mereka ajukan untuk dipenuhi oleh Prabowo, yakni segera memulangkan Rizik jika Prabowo menang. Gayung bersambut, Prabowo mengiyakan persyaratan itu. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan berjanji sehari setelah dirinya dinyatakan menang, Rizik akan dijemput. Namun, takdir berkata lain. Doa seluruh umat dan simpatisan pendukung Rizik yang saben hari mereka sampaikan, yang terkadang disampaikan secara kasar dan penuh kecongkahan itu, ternyata tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Mungkin Tuhan tidak ingin Indonesia yang raya ini hancur lebur, sehingga dia lebih memilih Jokowi ketimbang Prabowo, capres pilihan FPI itu. Harapan Rizik untuk pulang ke Indonesia semakin menipis. Butuh keajaiban. Selain harus membayar denda overstay sebesar 550 juta, Rizik juga harus menyelesaikan masalah administrasi lainnya kepada pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Ada proses yang sedikit berbelit yang harus ditempuh jika Rizik memang benar-benar ingin kembali ke tanah air. Hari Selasa kemarin, 24 Maret 2020, pemerintah Arab Saudi mengirimkan surat kepada pemerintah Republik Indonesia yang sifatnya sangat segera untuk menjemput pulang jemaah umroh Indonesia yang telah overstay berhubung adanya kebijakan Arab Saudi lockdown negaranya disebabkan penyebaran COVID-19 yang seakan tak terbendung. Informasi itu segera memberi harapan baru bagi para kadal gurun yang sudah sejak lama merindukan kehadiran Rizik Syihab, imam besar mereka itu, untuk kembali berkumpul bersama mereka tanpa syarat dan tanpa harus membayar denda pulang. Para laskar yang mengaku dirinya sebagai pemilik sah surga itu bersorak kegirangan mendengar berita itu. Namun, kegembiraan segenap jemaah kaum bumi datar itu ternyata tidak bertahan lama.
Hanya sekejap saja, permintaan pemerintah Arab Saudi ternyata hanya terbatas bagi mereka yang overstay tahun 1441 Hijriah saja, yakni WNI yang melaksanakan ibadah umroh sejak 1 Muharram 1441 Hijriah atau 1 September 2019. Artinya apa? Bahwa Rizik Syihab tidak termasuk di dalam 42 WNI yang akan segera dijemput pulang oleh pemerintah Indonesia itu, sebab Rizik telah dijatuhi sanksi untuk membayar denda overstay oleh pemerintah Saudi sejak 20 Juli 2018 lalu. Jadi para kadal gurun yang saat ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia itu masih harus menahan rasa rindunya kepada sang imam besar mereka itu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Saya pribadi turut bersyukur atas berita baik itu. Menurut saya, biarlah Rizik Syihab sang juragan kadal gurun itu tetap di Arab sana. Kalau saya bisa meminta, biarlah dia di sana selama-lamanya. Sebab sesungguhnya Rizik jauh lebih berbahaya daripada virus corona yang telah merenggut puluhan ribu nyawa itu. Kita telah melihat betapa virus Rizik telah mengoyak tali silaturahmi dan persatuan bangsa ini. Kalau bukan karena virus Rizik, tidak akan ada yang menyinyir pemerintah di tengah usaha kerasnya memutus mata rantai COVID-19. Kalau bukan karena virus Rizik, tidak akan ada pula yang mengolok-olok begitu kecilnya wafatnya ibundanya Presiden Jokowi kemarin. Jadi, biarlah Rizik tetap di tempat pelariannya. Indonesia tidak butuh provokator seperti dia.